Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi matematika discrete. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi matematika discrete, yaitu yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar poset. Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep dasar poset dulu. Nah, untuk sebelum ke contoh soal, kita harus tahu dulu apa itu definisi konsep dasar poset. Nah, definisi poset itu adalah suatu relasi biner R pada sebuah himpunan disebut suatu urutan parsial atau partial adalah ordering pada S jika R bersifat. Yang pertama itu ada reflektif, yang dimana A berelasi dengan A untuk setiap A anggota S. Yang kedua, antisimetris, jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan A, maka A sama dengan B. Nah, yang ketiga itu ada transitif, yang dimana jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Nah, di sini udah jelas bahwasanya kalau kita untuk menentukan poset itu harus memenuhi syarat yang ketiga, bukan syarat, harus memenuhi sifat yang tiga itu, refleksif, antisimetri, dan transitif. Nah, mari kita ke contoh soal. Yang dimana contoh soalnya itu yaitu misalkan B adalah himpunan bilangan bulat positif dan S adalah suatu relasi biner pada B yang didefinisikan sebagai berikut, yaitu X, Y. Jika merupakan faktor dari X, Y elemen S, jika X merupakan faktor dari Y. Nah, mari kita jawab, yaitu tadi katanya untuk menentukan relasi itu relasi poset itu adalah memenuhi syarat yang ketiga. Nah, yang pertama kita melihat yaitu sifat antisimetri. Relasi S ini merupakan sifat antisimetri karena apabila merupakan faktor dari Y dan Y juga merupakan faktor dari X, maka hanya mungkin terjadi jika X sama dengan Y. Nah, yang kedua itu ada relasi S bersifat refleksif, yaitu kenapa relasi S bersifat refleksif ini? Yaitu adalah sebab setiap bilangan bulat positif selalu menjadi faktor bagi diri sendiri. Nah, yang ketiga itu relasi bersifat transitif. Kenapa? Karena jika X merupakan faktor dari Y dan Y merupakan faktor dari Z, maka dapat disimpulkan bahwa X merupakan faktor dari Z. Nah, karena relasi itu karena relasi ini sudah memenuhi syarat yang tadi, yaitu dari 3 sifat itu, jadi ini disebut dengan relasi poset. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soal selanjutnya yang dimana n lebih besar atau itu adalah sebuah poset karena lebih kecil n bilangan asli lebih kecil dari ini karena menyatakan relasi lebih kecil dari atau sama dengan merupakan suatu urutan parsial pada n bilangan asli. Nah, mari kita buktikan bahwasanya lebih kecil itu urutan parsial pada n. Oke, mari kita buktikan. Yaitu cara membuktikannya itu sama seperti yang tadi, yaitu kita harus memenuhi sifat-sifat yang 3 itu. Yang pertama kita akan melihat apakah ini memang apakah dia memenuhi sifat refleksif, yaitu adalah dimana karena A sama dengan A, maka A lebih kecil atau sama dengan A untuk semua A elemen N. Nah, jadi setiap bilangan pasti bisa dibandingkan dengan dirinya sendiri. Misalkan yaitu 3 lebih kecil atau sama dengan 3. Nah, contohnya seperti 5 ke 5, 3 ke 3, seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita menentukan sifat antisimetri. Yang dimana jika A lebih kecil atau sama dengan B dan B lebih kecil sama dengan A, maka hal ini akan dipenuhi jika A sama dengan B. Jadi sifat antisimetrisnya terpenuhi. Nah, yang ketiga itu jika A lebih kecil sama dengan B atau sama dengan B dan B lebih kecil atau sama dengan C, maka pasti A lebih kecil sama dengan C. Jadi sifat transitif juga terpenuhi. Nah, terbukti bahwasanya relasi lebih kecil dari sama dengan adalah urutan parsial pada N. Jadi kecil dari yaitu N bilangan asli lebih kecil dari N.
Jadi N ini kan kita ibaratkan bilangan asli. Jadi terurut tidak. Ini adalah perurutan bilangan urutan parsial pada bilangan asli tidak, yang dimana tadi itu lebih kecil atau sama dengan. Jadi terbukti bahwasanya relasi lebih kecil sama dengan itu adalah urutan parsial pada N. Nah, selanjutnya ada contoh selanjutnya. Kalau teman-teman masih bingung, ada contoh selanjutnya yaitu, nah, contoh selanjutnya itu adalah kita diberikan himpunan B, A, B, C, D dengan relasi R yaitu A, B, B, C, C, A, B, dan B, C. Apakah relasi tersebut merupakan poset? Nah, jawabannya adalah sama aja seperti yang sebelum-sebelumnya. Supaya suatu relasi disebut poset, itu akan relasi itu harus memenuhi 3 sifat, yaitu refleksif, antisimetri, dan transitif. Nah, yang dimana tadi kan yang pertama itu relasi R dikatakan refleksif jika untuk setiap A elemen A berlaku A, elemen R. Nah, selanjutnya itu kenapa refleksif itu terpenuhi, yaitu karena setiap relasi R dikatakan refleksif jika untuk setiap A elemen A berlaku pada A, elemen R. Karena setiap bilangan bulan positif membagi habis jenis sendiri, maka untuk setiap A elemen A berlaku A mutlak A atau A banding A. Itu seperti seperti dirinya sendiri, seperti A banding A itu yaitu 5 banding 5 gitu. Nah, selanjutnya itu kita melihat sifat yang kedua yaitu antisimetri. Kenapa relasi R dikatakan antisimetri? Jika untuk setiap A, B elemen A, apabila A mutlak B dan B mutlak A atau A banding B dan B banding A itu, maka A sama dengan B. Jadi kalau misalkan di antisimetri ini kan tidak ada pasangan balik nih. Jadi kalau misalkan di antisimetri bakal terpenuhi syaratnya. Nah, yang ketiga, kita melihat sifat yang ketiga yaitu transit. Karena A, B dan B, C tidak, kan A, B dan B, C, tetapi A, C tidak ada. Karena kan yang dimana transitif itu relasi R dikatakan transitif jika untuk setiap A, B, C elemen A apabila A banding B, B banding C, maka A banding C. Nah, kita lihat di relasi kita yang dimana A, B, C, A, B, B, C. Yang dimana kan tadi kan katanya A banding B itu A, B. Dan kalau selanjutnya itu B banding C, B, C. Jadi B, C masih aman-aman, tetapi untuk maka A banding C, yaitu hasilnya pasti A, C. Tetapi kita lihat di relasi kita tidak ada yang A, C. Jadi, untuk sifat transit yang terakhir ini itu tidak terpenuhi, maka kesimpulannya relasi itu tidak termasuk poset. Nah, teman-teman udah paham untuk menentukan poset. Yang pertama itu, untuk menentukan poset, relasi itu sebuah poset, yaitu kita harus menentukan sifat-sifat dari tiga itu apakah terpenuhi. Kalau misalkan tidak terpenuhi, maka itu tidak termasuk poset. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal keempat. Nah, contoh soal keempat ini udah ke diagram ya, diagram Hills. Nah, misalkan kita memiliki M, A, B, C, D, E, F, G, H, yaitu himpunan terurut seperti pada gambar. Teman-teman bisa lihat pada gambar ini, yang dimana diagram ini menunjukkan hubungan keterurutan antar elemen, dimana elemen yang lebih tinggi berarti lebih besar, dan elemen yang lebih rendah berarti lebih kecil. Nah, dalam diagram Hess ini, jika suatu elemen berada di atas elemen itu dihubungkan oleh garis, maka elemen di atas lebih besar dari elemen yang di bawahnya. Oke, garis. Nah, garis-garis yang ada hanya untuk menunjukkan hubungan langsung, bukan sebuah
garis-garis ini itu adalah yang menunjukkan hubungan langsung, bukan semua hubungan yang mungkin gitu. Oke, mari kita jelaskan, yaitu yang pertama MDGE diperoleh MDG itu yang ketentuan batas atas, yang dimana batas atas adalah elemen-elemen yang lebih besar atau sama dengan semua anggota himpunan yang ditinjau. Nah, untuk D, E dan G, elemen yang berada di atas ketiganya adalah A, B, dan C. Jadi, batas atas M adalah A, B, dan C. Karena kita sudah dilihat juga di atas adalah A, B, dan C. Nah, langkah yang kedua itu kita menentukan batas bawah, yang dimana batas bawah adalah elemen yang lebih kecil atau sama dengan semua anggota himpunan. Nah, dari diagram elemen yang berada di dalam yang di bawah adalah DE, yang di bawah itu DE dan G. DE dan G. Nah, dari secara bersamaan hanyalah H. Jadi batas bawah M itu adalah H. Jadi kita lihat dari A, B, C, D, E, G, H. Kita lihat dari bawah, jadi yang batas bawah itu adalah H. Nah, selanjutnya kita ke supremum. Yang dimana supremum adalah batas atas terkecil, yang dimana dari batas atas A, B, dan C, elemen yang paling rendah posisinya adalah C, sehingga supremum M itu adalah C. Nah, yang keempat itu kita menentukan infimum, yang dimana infimum itu adalah batas bawah terbesar. Oke, karena hanya ada satu batas bawah yaitu H, maka infimumnya itu adalah H. Nah, selanjutnya itu kita untuk himpunan N, C, D, yaitu C, D, E, yaitu diperoleh batas atasnya N. Batas atasnya itu adalah N, yang dimana elemen yang berada di atas C, D, dan E adalah A, B, dan C. Jadi batas atasnya itu adalah A, B, dan C. Jadi yang kedua kita menentukan batas bawah. Batas bawah dari C, D, E. Kita lihat C, D, E. Oke, jadi kita lihat batas bawahnya yang secara bersamaan adalah F dan H. Maka batas bawah N adalah F dan H. Maka di sini F dan H. Nah, selanjutnya ada supremum, yang dimana dari batas atas tersebut elemen yang paling kecil adalah C, sehingga supremumnya itu adalah C. Nah, yang keempat itu kita menentukan infimum, yang dimana dari batas bawah F dan H, elemen yang paling besar adalah F, maka infimumnya adalah F. Nah, jadi dengan melihat posisi elemen yang paling pada diagram Hills, kita bisa menentukan batas atas, batas bawah supremum, dan infimum suatu himpunan bagian, dan melihat elemen mana yang berada di paling atas atau paling bawah secara bersamaan. Oke, mungkin sekarang teman-teman udah mengerti bagaimana cara kerja dari graf Poset. Jadi contohnya itu ada ini. Tadi teman-teman hanya menentukan batas bawah, batas atas, supremum, dan infimum. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal berikutnya. Contoh soal yang kelima. Yaitu yang dimana sebuah himpunan bilangan positif A 1, 2, 3, 4, 5 yang didefinisikan untuk setiap A, B elemen A dari A berrelasi dengan B, yaitu A tambah B genap. Tentukan apakah relasi yang akan didefinisikan tersebut sebuah poset. Nah, kan kita ketahui ada satu yaitu bilangan positif, kita buat A, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Yang ditanya itu apakah ini poset atau tidak. Jadi syarat setiap elemen berpasangan dengan dirinya sendiri ya guys. Jadi harus berpasangan sama dirinya sendiri. Oke, jadi yang pertama itu kita harus
kita harus memasangkan dirinya. Langkah itu kita memasangkan relasi pasangan yang memenuhi, yaitu A tambah B genap. Harus genap karena bilangan positif A tambah B kan. Jadi kita pasangkan dulu dari relasi yang kita dapat, yaitu bilangan positif. Jadi kita pasangkan A tambah B genap. Jadi A, 1 itu A tambah 1 tambah 1 2 jadi genap. 1,3 itu 4 genap. 1,5 6 genap. 2,4 2 tambah 4 genap. 2 tambah 6 juga genap. 3 tambah 3 juga genap. 3 tambah 5 juga 8 genap. 4 tambah 4 8 genap, dan 5 tambah 5 10 genap. Nah, setelah kita pasangkan, yang dimana tadi ada juga syaratnya itu A tambah B genap, kita sudah pasangkan, kita sudah mempunyai pasangan-pasangan yaitu genap. Nah, selanjutnya kita akan menentukan apakah ini relasi poset, yang dimana tadi syaratnya itu harus memenuhi sifat yang 3. Nah, yang pertama itu kita melihat apakah ini sifat refleksi, yang dimana sifat refleksi ini jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan A, maka harus A sama dengan B. Nah, kita cek contohnya, yaitu adalah kita cek contohnya itu adalah 1 tambah 3 itu 4, 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi antisimetri dari 3, refleksi A untuk A elemen A maka 1,1 A. Jadi kan tadi kan yang dimana refleksi itu adalah suatu yang bisa dibagi sama dirinya sendiri, yaitu 1,1. Jadi refleksi terpenuhi. Dan yang kedua, antisimetri itu adalah untuk semua bilangan X dan Y elemen A, maka X berelasi dengan Y dan Y berelasi dengan X, maka X sama dengan Y. Kita lihat, yaitu yang kedua, kita lihat di sini ada 1,3, yang dimana 1 tambah 3 itu 4 elemen A, dan 3,1 itu 4 juga, tapi bukan elemen dari A, karena di 3,1 nggak ada, 3,1 tidak ada di relasi kita. Nah, jadi yang ketiga yaitu adalah fungsi transitif, yang dimana untuk semua bilangan X dan Y, X, Y, Z elemen A, maka X berelasi dengan Y dan Y berelasi dengan Z, maka X berelasi dengan Z. Nah, yang dimana sekarang itu adalah kita lihat dari relasi kita ada 1,3 elemen A dan 3,5, yaitu 3,5 elemen A. Jadi 1,5 elemen A. Nah, jadi himpunan yang didefinisikan di atas adalah sebuah poset. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang himpunan poset, yaitu yang dimana poset itu kalau misalkan kita ingin menentukan relasi itu adalah poset, kita harus melihat dan kita cek apakah dia sudah memenuhi syarat dari sifat yang 3 tadi, yaitu refleksif, antisimetrik, dan transitif. Nah, mungkin cukup sekian kalau tentang materi poset. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi selanjutnya adalah lintasan terpendek dan algoritma Dijkstra. Kenapa saya ngambil lintasan terpendek dan algoritma Dijkstra? Dikarenakan lintasan terpendek ini berhubungan sama algoritma Dijkstra. Nah, kalau teman-teman penasaran, mari dengarkan saya tentang penjelasan lintasan terpendek dan algoritma Dijkstra. Nah, selanjutnya itu yang pertama kita akan membahas tentang yaitu lintasan terpendek. Nah, adapun pengertian dari lintasan terpendek adalah graf yang digunakan dalam pencarian lintasan terpendek adalah graf yang berbobot, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan suatu nilai atau bobot.
Selanjutnya, bobot pada sisi graf dapat menyatakan jarak antar kota, waktu pengiriman pesan, ongkos pembangunan, dan sebagainya. Nah, kata terpendek berarti minimalisasikan bobot pada suatu lintasan di dalam graf. Nah, kita lihat contoh terapan pencarian terpendek. Misalkan, simpul pada graf dapat merupakan kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan dua buah kota. Bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antar dua buah kota dan rata-rata waktu terpenuhi antar dua kota buah. Apabila terdapat lebih dari satu lintasan dari kota A ke kota B, maka persoalan lintasan terpendek di sini adalah menentukan jarak terpendek atau waktu tersingkat dari kota A dan kota B. Nah, contoh persoalan lintasan terpendek itu adalah suatu uraian pemecahan persoalan tentang graf berbobot G sama dengan VE dan sebuah simpul A, penentuan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul lainnya di G. Asumsikan yang kita buat adalah bahwa semua sisi berbobot positif. Perhatikan pada gambar yang di bawah ini. Nah, kita lihat gambarnya ini, bahwasanya semua ini kan, gambarnya ini kan tidak ada nih yang negatif. Jadi kita selesaikan. Nah, kita selesai itu lintasan terpendek dari simpul satu ke simpul lainnya diberikan pada tabel di bawah ini. Diurut dari lintasan terpendek pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, kita lihat, perhatikan teman-teman tabel yang ini, yaitu yang pertama itu simpul asal. Simpul asal, yang dimana kita mengambilnya dari simpul asal ini, yang tadi, yang ini tabel yang saya tunjukin gambar yang ada di layar kalian. Nah, simpul asalnya itu 1 dan simpul tujuannya 3. Nah, lintasan terpendeknya itu 1 ke 3. Ya, dimana jarak 1 ke 3 itu ada 10. Nah, selanjutnya simpul asal yaitu 1, simpul tujuan itu 4, dan simpul terpendek adalah 1 ke 3 ke 4. Yang dimana yaitu 1 ditambah 10 ditambah 15 jadi 25. Nah, selanjutnya itu ada 1, simpul asalnya itu 1, simpul tujuannya 2, lintasan terpendeknya adalah 1, ke 3, ke 4, ke 4 dan ke 2. Nah, jaraknya itu udah 45. Teman-teman harus menambahkan sama ini, caranya itu kita tambahkan aja yang dimana lintasan terpendek kan 1, jadi kita tambahkan aja gitu, 10 ditambah 20 ditambah 15, 45 gitu. Nah, selanjutnya ada simpul asal 1, simpul tujuannya 5, lintasan terpendek adalah 1 ke 5, yang dimana jaraknya adalah 4. Nah, yang selanjutnya ada simpul asal 1, simpul tujuan 6, lintasan terpendeknya tidak ada, jadi jaraknya tidak ada juga. Nah, dari tabel di samping terlihat bahwa lintasan terpendek dari 1 ke 2 berarti juga melalui lintasan terpendek dari 1 ke 3, yang ketiga, dan dari 1 ke 4. Mungkin seperti ini, kalau misalkan dijelaskan itu sebenarnya kalau lintasan terpendek ini bertujuannya ke algoritma Dijkstra, biar lebih paham lagi. Nah, kita akan membahas tentang algoritma Dijkstra. Nanti contoh-contoh soal dari lintasan terpendek ini masuk juga ke algoritma Dijkstra. Nah, selanjutnya adalah pengertian algoritma Dijkstra. Yang dimana algoritma Dijkstra itu sesuai dengan penemuannya, yaitu Edgar-Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan dalam menemukan jarak terpendek. Nah, algoritma ini dipublikasikan pada tahun 1959 dalam jurnal yaitu Numerical Mathematics yang berjudul A Note on Two Problem, A Connection with Graph, and dianggap sebagai algoritma request atau Grady algoritma. Jadi secara singkatnya itu algoritma juga itu menentukan suatu jarak terpendek. Seperti teman-teman mau berangkat ke kampus dan dimana mau dari kos ke kampus itu banyak banget cara untuk menempuh jarak ke kampus. Nah, di situ kita akan menentukan jarak yang mana lebih cepat dan mana yang lebih lama. Nah, mungkin kita akan ke contoh soal.
Nah, langkah-langkah algoritma Dijkstra adalah yang pertama, buat tabel dengan kolom sebagai tempat nilai atau jarak dari simpul dan sedangkan baris sebagai posisi simpul. Nah, yang kedua itu adalah pilihlah simpul awal dan simpul tujuan, yaitu syaratnya harus berhubungan langsung, tidak boleh tidak berhubungan. Nah, yang ketiga itu hitung nilai atau jarak dari beberapa simpul tujuan yang dipilih. Yang keempat, jika sebuah simpul telah diuji, maka pilihlah nilai atau jarak yang paling kecil. Nah, simpul yang dipilih menjadi simpul acuan itu tahap selanjutnya. Terus berulang dari nomor 2 sampai semua simpul telah diuji atau simpul tujuan telah ditepati jarak atau nilai terpendeknya. Nah, mungkin teman-teman masih bingung bagaimana cara menentukan dan kenapa bisa langkah-langkah algoritma Dijkstra ini kan. Nah, kita langsung ke contoh soal. Yang dimana contoh soalnya itu adalah, perhatikan gambar berikut bagaimana cara mencari rute terpendek dan bobotnya. Yang dimana kita menentukan dari M ke W. Jadi kita menentukan rute terpendek dari M ke W. Nah, cara menjawabnya itu tadi saya kan sudah bilang, yang dimana kita harus memerlukan sebuah tabel untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menentukan pertanyaan dari simpul M ke W itu yang mana lebih pendek dan yang mana lebih panjang. Nah, kita membuatkan garis yang di atas ini, yang di atas dari V, M, N, O, P, Q, W ini adalah sebuah simpul jaraknya. Dan yang di bawah ini adalah sesuatu simpul yang kita memulainya dari mana. Yang dimana tadi kita menentukan jarak simpul M ke W. Jadi kita memulai dari M. Jadi kita kan M ini belum ada nih, belum kita ketahui, yang dimana kita itu menulisnya 0 aja karena kan kita belum tahu nih berapa, jadi kita tulis 0. Jadi N juga, M ke N belum kita jalani, jadi kita tulis aja tak hingga atau infinity. Ke O juga belum, jadi kita tulis tak hingga atau infinity. Ke V juga sampai ke W. Nah, kita di sini memulainya dengan simpul M, yaitu kita lihat. Jadi di sini teman-teman harus memperhatikan karena nanti ada keliruan. M kan tadi kan kita sudah dapatkan, kita tulis N, M-nya itu 0. Jadi kita tulis di sini 0. Nah, M ke N, kita lihat jarak M ke N itu berapa? M ke N itu ada 3. Jadi teman-teman, M ke N ini jaraknya 3. Jadi kita tulis di sini 3 MN. Kenapa ditulis MN? Karena jarak dari MN itu 3 itu adalah jarak dari MN. Nah, selanjutnya kita lihat M ke O. M ke O ini kan masih, oh iya teman-teman, jadi kan tadi kan ada juga kan yang dimana syaratnya itu adalah harus berhubungan secara langsung. Jadi M ke N ini kan masih berhubungan nih. Kalau misalkan M ke P tidak berhubungan secara langsung karena masih ada N. Jadi kita hanya bisa menghitung dan melihatnya itu adalah karena berhubungan secara langsung. Jadi M ke N ini masih berhubungan secara langsung dong karena kan masih satu panah nih. Kita lihat M ke O itu berapa? Jadi 4. Kita tulis 4. 4 jarak 4 itu adalah jarak dari M ke O. Nah, selanjutnya itu ada M ke P yang dimana, nah di sini nih M ke P. M ke P kan tidak berhubungan secara langsung karena masih ada N. Jadi ini tidak bisa dan tidak bisa langsung dihitung, jadi kita tulis aja tak hingga atau infinity. Nah, sama aja seperti yang saya bilang tadi, M ke Q juga belum bisa, M ke W juga belum bisa. Jadi kita tulis tak hingga atau infinity. Nah, selanjutnya cara melihatnya untuk kita memulai dari mana lagi, yaitu adalah kita lihat dari hasil kita. Tadi kan kita memulai dari M nih, M kan? Nah, dari M ini kan kita lihat ada hasilnya. Kita lihat hasil dari 3 sama 4 ini, yang dimana di sini adalah kita ambil yang paling terkecil. Jadi yang paling terkecil itu adalah 3. Jadi kita lihat 3 ini berada di N. Jadi kita memulainya itu dari N.
kita memulai dari N lagi. Nah, oke. N ke M itu sama, kita tulis lagi yang 0, 3 jaraknya MN, 4 dari jarak MN juga, MO salah teman. Nah, yang kita menentukan itu adalah N ke P. Jadi N ke P ini kan udah bisa nih kan, N ke P, karena udah satu, ini kan secara berhubungan. Nah, kenapa di sini dapat 3 Kak? Karena kalau misalkan N ke P, N ini juga kan udah berhubungan ke M. Kalau kita udah menentukan ini, maka kita akan kembali ke simpul awal. Kalau misalkan udah melebihi dari, kalau jaraknya itu udah melebihi ke atas, itu kita pergi ke simpul awalnya lagi. Ya, dimana simpul awal kita adalah M. Jadi kita lihat N ke P itu kan N ke P kan bisa nih, kan simpul awal kita ada juga nih di belakang. Jadi kita hitung lagi dari M, N ke P. Jadi kita hitung 3 tambah 4 itu ada 7. Jadi kita tulis 7 itu adalah 7 adalah jarak dari M, N, P. Nah, begitu. Dari sampai sini masih ada yang kurang paham. Nah, selanjutnya itu kita lihat N ke Q. N ke Q tidak bisa karena tidak berhubungan secara langsung. Jadi kita buat infinity atau tak hingga. N ke W juga tidak bisa. Jadi kita buat juga seperti itu. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kita lihat yang di bagian N ini yang mana paling terkecil. Nah, mungkin teman-teman bingung. Ini kan masih ada nih yang terkecil di N kan ada 3. Nah, di sini kan yang pertama kan kita udah yang di M ini kan kita udah memakai yang N. Jadi kalau udah dipakai tidak bisa lagi dipakai lagi karena cuma sekali aja. Nah, jadi kita bandingkan yaitu 4 sama 7. Kita bandingkan 4 sama 7, yang paling kecil adalah 4. Jadi kita memulainya dari O. Jadi kita di sini memulai simpul dari O. Nah, selanjutnya kita sama kita tulis 0, 3 jarak MN, 4 adalah jarak dari MO, 7 adalah jarak dari MNOP. Nah, selanjutnya kita lihat yaitu O ke Q. O ke Q kan sudah berhubungan secara langsung nih. Nah, O ke Q ini berhubungan secara langsung dan kita kembali ke simpul awal, yang dimana simpul awalnya adalah M. Nah, dari M O ke Q itu adalah jaraknya 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi 8 adalah jarak dari M O Q. Nah, selanjutnya itu ada O ke W, itu tidak bisa karena tidak berhubungan secara langsung. Jadi kita tulis infinity dan atau tak hingga. Nah, selanjutnya kita bandingkan juga yang dimana 7 adalah jarak dari MNP dan 8 adalah jarak MOQ. Yang paling kecil adalah 7. Jadi kita memulainya dari P lagi. Yang dimana sekarang kita menentukan yaitu P ke W. Jadi kita lihat P ke W ini udah berhubungan secara langsung, kita hitung dan kita kembali ke simpul awal kita, yang dimana simpul awal kita itu adalah M. Jadi kita hitung dari M, N, P, W. Jadi M, N, P, W karena P ke W. Jadi berhubungan secara langsung kan? Kita hitung 3 tambah 4 tambah 5 adalah 12. Jadi kita buat 12 adalah jarak dari MNPW. Nah, setelah sudah dapat, kita bandingkan lagi. Yang dimana kita membandingkannya cuma dari Q dan W. Oke, kita bandingkan 8 sama 12. Yang dimana lebih kecil itu adalah 8. Nah, kita akan memulainya dari Q, yang dimana kita hanya menentukan Q ke W. Jadi kita lihat di sini teman-teman, Q ke W itu. Nah, dari Q ke W kan kita harus kembali ke simpul awal, yang dimana M. Jadi kita hitung, yaitu kita menghitungnya itu adalah M, O, Q, W. Oke, jadi kita hitung 4 tambah 4 tambah 3. Yaitu 4 tambah 4, 8. 8 tambah 3 itu 11. Nah, jadi 11 jarak dari MOQ. Oke, jadi sekarang sudah terpenuhi, sudah terlihat di mana
di mana jarak terpendeknya itu adalah MOQW dengan bobot jarak akhir 11. Nah, mungkin dari sini teman-teman sudah paham atau masih bingung atau gimana. Mungkin teman-teman bisa coba di rumah juga dan dihitung juga bagaimana cara menentukannya. Nah, ini masih soal yang pertama. Mari kita membahas tentang soal yang kedua. Nah, soal yang kedua adalah cari nilai dan lintasan terpendek dari simpul S ke simpul E. Tadi kan, tadi yang dimana lintasan terpendek sama algoritma Dijkstra itu berhubungan. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan karena algoritma Dijkstra dan lintasan terpendek itu berhubungan. Oke, mari kita bahas tentang soal tersebut. Mari kita selesaikan soalnya. Yaitu dari S ke E. Nah, sama seperti tadi saya sudah jelaskan kayak gimana kan. Nah, sekarang kita memulai dari S, kita tulis 0, S ke A itu 1, yaitu kita bikin 1 jarak dari SA. S ke B juga kita tulis, S ke B itu 5, jadi kita tulis 5 adalah jarak dari S ke B. Nah, S ke C belum bisa, kita buat infinity atau tak hingga. S ke D juga tidak bisa, S ke E juga tidak bisa, kita tulis infinity atau tak hingga. Nah, kita lihat dari baris S ini, yang paling kecil adalah 1. Jadi kita memulainya dari A. Oke. Dari A kita lihat di sini S itu kan tadi 0, jadi kita tulis 0. Jadi mana S itu 0, kita tulis aja 0. Karena kan kita memulainya dari S, karena tidak ada nilainya, jadi kita tulis 0. Oke. Nah, berarti A ke A juga sama hasilnya juga. Tadi yang di atas itu kita copy aja, kita copy ke bawah gitu. Nah, ini nih yang sulit dan berbeda. A ke B, A ke B, A ke B, A ke B, A ke B. Kenapa 3, Kak? Kok 3? Kan A ke B ke 2. A ke B kan 2. Nah, tadi kan saya kan udah bilang yang dimana kalau kita sudah mendapatkannya, kita pergi ke titik simpul awal. Yang dimana jarak S ke A, B itu adalah 1 dan 2. Jadi kita tambahin aja 1 tambah 2, 3. Kita tulis 3 adalah jarak dari S, A, B. Oke? Sampai sini ada yang kurang paham? Coba dipikir-pikir dulu bagaimana, kenapa bisa begitu gitu. Kenapa bisa 3? Karena kan di atas tadi 5. Kenapa bisa 3? Karena tadi kan ini kan jarak dari A ke B. Jarak A ke B itu kan 2. Kalau misalkan karena ini udah ada cabangnya, jadi kita pergi ke simpul awal kita. Kan kita ke simpul awal kita S, yang dimana tadi ada juga nih S ke A, ada juga jaraknya 1, jadi kita tambahkan aja gitu. Oke, selanjutnya adalah A ke C, A ke C, A ke C juga. Di sini A ke C ini. A ke C itu jaraknya adalah 2 dan kita pergi ke simpul awal. Kita lihat simpul awal kita adalah 1 S. S ke A 1, A ke C 2. Jadi 1 tambah 2, 3. Kita tulis juga 3 adalah jarak dari S ke A C. Nah, selanjutnya itu A ke D. A ke D. Ini A ke D. Oh, kalau kayak gini juga, iya kayak gini juga bisa. Kalau misalkan yang tidak berhubungan itu adalah S ke C. S ke C ini tidak berhubungan. S ke C tidak berhubungan. Tapi kalau misalkan A ke D ini masih berhubungan karena masih satu panah. Oke. A ke D itu 1. Yang dimana kan, oke, kita lihat teman-teman. Tadi kan A ke D itu 1. Kenapa di sini 2, Kak? Karena kita kembali ke simpul awal. Yaitu simpul awal adalah 1. Jadi 1 S ke A itu 1, A ke D itu 1. Jadi 1 tambah 1, 2. 2 adalah jarak dari S ke A ke D. Nah, A ke E. Nah, ini nih A ke E ini. A ke E ini tidak berhubungan secara langsung. Jadi tidak bisa kita hitung. Jadi tidak bisa dihitung dan kita membuatnya di sini infinity atau tak hingga. Oke, selanjutnya kita lihat. Jadi kan tadi kan udah kita pakai nih A. Jadi A itu tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa dipakai. Jadi teman-teman nggak usah melihat
angka dari A lagi, karena kita harus fokus dari B, C, D, E. Oke, kita lihat nih yang di baris A, yang paling kecil itu adalah apa? Itu D. Emang boleh Kak tidak berurutan? Iya, tidak boleh tidak berurutan, karena kan tadi syaratnya adalah kita lihat yang paling terkecil. Oke. Selanjutnya kita lihat, kita memulai dari rute D. Jadi di sini kita fokusnya ke D, ke D ya. Kita tulis dari sini, kita copy sama aja sama yang di atas tadi, yang dimana kita menentukan, yaitu kita menentukan D, jarak D ke E, jarak D ke E sama, bisa kan? Ini masih berhubungan? Iya berhubungan, karena masih satu panah. Oke, jarak D ke E itu ada 2, dan kita kembali ke simpul awal kita S. Nah, yaitu S ke B, B ke D, D ke E. Jadi 5 tambah 2, 7. Oh, bukan, salah teman-teman. Salah. Jadi kita kan ke D. Jadi jarak ke D itu adalah D ke E. Jadi D ke E ini panahnya ini D ke E tuh S A D ke E. Salah tadi, bukan dari E ke D, B ke S ya. Jadi kita di sini yang S ke A, D ke E. Jadi 1 tambah 1 tambah 2 itu adalah 4. 4 S A D E. Jarak S A D E. Oke, selanjutnya itu kita lihat di sini yang paling kecil itu berapa. Nah, D kan D itu kan udah dipakai, jadi nggak usah dilihat lagi, kita tandain sebagai warna kuning ini. Warna kuning ini tidak dipakai lagi karena udah dipakai di awal. Nah, yang ke sekarang itu adalah ada 3. Ini ada 3 nih Kak, duanya gitu kan. Jadi yang paling yang pertama aja kita ambil, yang pertama aja, yang 3 di B ini kita Kak Pap, bisa juga sih yang di C, cuman kan kita lebih afdol gitu yang di pertama aja. Oke, kita mulai dari itu, kita lihat jarak dari B. Jarak dari B kita masih sama, B ke B sama, B ke C itu B ke C sama, ya masih sama lah, B ke D itu sama, ini masih sama, yang di atas itu sama, kita tulis aja lagi, kita tulis semua. B ke E juga masih sama, ini sama. Jadi kita cuma menulis ininya aja, dan kita lihat yang paling kecil itu adalah 4, karena semua sudah dipakai, jadi cuma tinggal 4 lagi. Kenapa tidak ada yang kita cari di B? Karena memang udah terisi semua sayang, jadi nggak lagi kapito. Nah, kita fokus ke C lagi, karena kan kita sudah memakai B, jadi kita ke C lagi. Nah, sama aja seperti tadi, yaitu yang dimana C ke S juga sama, C ke A juga nilainya sama, C ke B juga sama, C ke C juga sama, C ke D juga sama nilainya 2, dan C ke E juga sama. Jadi jarak terpendek dari simpul S ke simpul E adalah SADE dan SACE sama dengan 4, yang dimana jarak terpendeknya adalah SADE atau SACE atau SADE, yang dimana nilai yang berbobot 4. Oke. Mungkin sampai udah 2 contoh, teman-teman mungkin udah mulai mengerti, jadi bisa dikerjakan di rumah juga, nanti dicobakan. Nah, selanjutnya ada contoh keempat. Ini contoh keempat ya teman-teman. Nah, contoh keempat itu kita menentukan lintasan terpendek dari simpul X ke Y, yaitu, nah sama aja seperti yang tadi teman-teman, sama aja. Di sini kita memulai dari X tidak tahu nilainya, kita tidak tahu nilainya, jadi kita buat yaitu 0, yang mana X ke Y itu ada 3XY, X ke F itu
XKF itu ada 8 jarak XF, yang dimana tadi itu XKF, kita lihat XKF 8, XKG belum bisa, jadi kita tulis aja infinity atau tak hingga. Nah, selanjutnya ada, kita lihat di mana yang paling kecil, itu adalah yang paling kecil dari rute ke A. Oke, kita mulai dari rute ke E. Jadi kita tulis lagi 30, X-nya 0, E-nya 3XY. Jadi, nah kita lihat X ke F. Kita lihat X ke F. X ke F itu 7XEF. XEF yang dimana X ke F ini kita E ke F, salah teman-teman, ini astagfirullah. E ke F itu ada 7, yang dimana jarak dari X EF itu 3 tambah 4 itu ada 7. Yang ke G juga sama, E ke G itu sama 3, yang ini. Yang X E G itu kan jarak E ke G kan 4. Jadi kita mulai ke simpul awal, yaitu simpul awal kita X. Jadi 3 tambah 4 adalah 7. Oke. 7 adalah jarak dari X G. Nah, selanjutnya kita ke E, jarak E ke H. E ke H juga bisa, masih berhubungan. E ke H ini berhubungan, jadi kita hitung. Itu adalah E ke H itu ada 3. Jadi kita kembali ke simpul awal, X ke E ke H itu ada 3 juga. Jadi 3 tambah 3 ada 6. Jadi kita tulis 6XEH. Nah, sama aja tadi, sama seperti yang tadi, kita di sini kita melihat manakah yang paling kecil itu H, sama kita menentukan juga sama-sama. Jadi kita melihat yang H ke Y aja. H ke Y itu kan 4 jaraknya. Jadi kita lihat X yang ini. Kita kembali ke simpul awal. Ini yaitu X E H Y. Yaitu 3 tambah 3 6, 6 tambah 4 10. Jadi kita tulis 10. 10 adalah jarak dari X E H Y. Nah, kita lihat lagi yang paling kecil adalah F. Kenapa tidak H? Karena sudah dipakai H. Jadi F, kita fokus ke F lagi. Nah, kita fokus ke F ke Y. Kenapa, Kak? Karena emang udah sama, yang di atas juga bakalan hasilnya seperti itu. Jadi kita lihat F ke Y. Itu F ke Y. Sama, ini juga sama karena udah ada nilainya tadi. Dan kita, iya, ini juga sama, jadi kita tulis aja yang di atasnya. Nah, selanjutnya itu ada, kita menentukan dari G. Selanjutnya yang G itu juga G ke Y itu yaitu 3 X E G Y itu adalah 3 tambah X E H Y itu adalah X E H Y itu 4 tambah 3 7 tambah 3 10. Jadi jarak lintasan terpendek dari simpul X ke Y yaitu X E G Y atau X E H Y sama dengan 10 dengan nilai bobotnya 10. Mungkin sampai sini teman-teman udah pada ngerti karena udah 4 contoh kan cara menentukan jarak terpendek dan algoritma Dijkstranya. Oke, ini adalah contoh terakhir teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau juga mencari jawabannya di rumah, boleh juga. Oke teman-teman, yaitu soal terakhir adalah, jadi hasil kita cari hasil terpendek dari titik A ke titik G adalah sama seperti tadi. Kita akan lihat yang mana kita memulai dari A itu 0 karena kan kita 0. Kenapa aku tidak isi semuanya? Karena kan yang penting di sini aku membuat
yang ini tuh yang hanya yang penting-penting aja, karena kan kalau kita misalkan kita tulis semua kadang bingung, tapi kalau misalkan yang nggak ditulis semua juga ada yang nggak paham, jadi kita udah ke tingkat yang udah lebih simpelnya lagi, tidak usah ditulis semua. Oke, yaitu A ke B, yaitu jaraknya 5 jaraknya, yaitu di A ke C juga 4 jaraknya, A ke D belum bisa, A ke E juga belum, A ke F juga belum. Nah, yang paling kecil adalah 4 yaitu di C. Jadi kita tulis yang B belum apa, jadi kita tulis 5A 4A. C ke D itu 8 tambah 4 itu 12C. Nah, itu C ke E itu 11 tambah 4 itu 15. C ke F belum bisa, C ke G juga belum bisa. Yang di sini kita lihat yang mana lebih terkecil itu adalah B. Itu 5. Jadi kita tulis ini rutenya B5 yaitu 5A. B ke C 4 sama nggak usah ditulis. B ke D juga sama, nggak usah ditulis. Sama yang di atas juga kita tulis. B ke E juga, B ke F kita hitung 6 tambah 5 itu 11B. B ke G belum ada, jadi kita tulis infinity atau tak hingga. Jadi itu selanjutnya kita lihat yang paling terkecil adalah 11, yaitu di F. Jadi kita menentukan F ke D itu ini kan udah sama, udah ada jawabannya, jadi kita tulis aja lagi, kita tulis yang dimana kita harus menentukan F ke G 17 tambah 6 tambah 5 itu adalah 27F. Oke, selanjutnya kita lihat yang paling kecil itu adalah D. Jadi kita memulai dari D, kita tulis sudah dapat, dan D ke F tidak bisa, jadi kita kosongkan aja. D ke G kita hitung, D ke G itu 6 tambah 3 tambah 8 tambah 4 6 3 4 8 itu jawabannya 27F. Nah, selanjutnya yang paling kecil adalah D. Yang paling kecil adalah E, itu 15D. Yang kita mau mulainya dari E, teman-teman. Oke, kita cari yang E ke E itu 15 kan. Jadi kita carinya E ke G itu yang dapat 6 tambah 11 tambah 4 itu ada 21E. Nah, selanjutnya yang paling rendah itu ada nggak ada lagi, karena kan cuman G, karena kita menentukan G lagi, karena kan G yang tersisa belum ada, kita memulai dari rute ke G. Jadi hasil rute terpendek titik A ke titik G adalah A ke C, A ke D, dan E. A ke C, C ke D, D ke E, dan E ke E. Oke, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa memahami dan mengerjakan secara langsung dan praktek. Karena kalau misalkan teman-teman cuma mendengarkan, tidak latihan, sama aja bukan tidak bisa, tapi akan lupa caranya bagaimana. Jadi teman-teman tidak harus dihafal, tapi kita hanya bisa memahaminya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Kalau misalkan ada yang salah atau kurang paham, nanti coba kalau di komen di bawah ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari Tadris Matematika 23A BP 23 semester 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.